Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai lanjutan dari materi sebelumnya, bahwa materi sebelumnya itu sudah mempelajari mengenai relasi. Nah, sekarang kita belajar mengenai fungsi. Fungsi. Adapun yang kita pelajari mengenai fungsi ini sangat banyak, jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari pengertian fungsi. Fungsi itu sendiri merupakan relasi khusus yang memasangkan atau menjodohkan setiap, ada kata setiap anggota himpunan awal atau anggota himpunan A saja, kita ambil istilahnya anggota himpunan A dengan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, di sini ada kata yang khusus kita garis bawahi, bahwa fungsi ini merupakan relasi juga. Jadi kalau kemarin relasi itu artinya aturan bagaimana kita bisa memasangkan antara kelompok atau himpunan awal, himpunan A, dengan kelompok atau himpunan B, himpunan yang kedua. Nah, kalau fungsi itu merupakan relasi yang lebih khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu dengan anggota himpunan B. Artinya kalau kita baca kalimat ini bahwa kalau setiap berarti keseluruhan ya, anggota himpunan A ini wajib dia memiliki pasangan, tapi hanya boleh satu dia memilih kepada anggota himpunan B. Diulang kembali, bahwa untuk fungsi ini berarti kata kuncinya bahwa setiap anggota himpunan awal, setiap anggota himpunan A ini wajib memiliki pasangan, namun pasangannya hanya boleh satu dan dia pilih ke himpunan B. Nah, sekarang kita coba memberikan pertanyaan apakah paham mengenai makna dari fungsi ini. Manakah yang termasuk fungsi? Nah, yang pertama, jadi ini pertanyaan yang pertama, manakah yang termasuk fungsi? Jadi Ibu kasih ada dua gambar, diagram panah di sini. Misalnya ini A, ini B, ini C. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian ini 1, 2, 3. Yang pertama ini ke sini, kemudian B-nya ke sini, kemudian C ke sini. Kemudian ini ada gambar yang kedua, ini A, ini B. Ini A, B, C anggotanya, yang ini 1, 2, 3. Misalnya C memilih 3, C memilih 2, A. Ini ke sini, ini ke sini. Kemudian yang gambar yang ketiga, ini A, ini B. Ini A, B, C. 1, 2, 3. Berarti ini ke sini, ini ke sini. Yang ini ke sini. Dari ketiga gambar ini gambar 1, ini gambar 2, nah ini gambar ketiga. Nah, dari ketiga gambar ini, manakah yang termasuk fungsi? Berarti kita lihat bahwa fungsi tadi kata kuncinya adalah setiap, berarti keseluruhan anggota himpunan A dijodohkan dengan tepat satu dengan anggota himpunan B. Sekarang kita lihat himpunan yang awal. A ini benar nggak? Himpunan A ini semuanya memiliki pasangan? Iya. A memilih 1, B memilih 3,
C memilih 2. Berarti setiap anggota himpunan A ini kan wajib punya pasangan tadi, berarti udah terpenuhi. Kemudian apakah tepat satu pasangannya di B? Iya. A ini hanya memilih satu pasangan di B, berarti yang ini termasuk fungsi. Kita lihat gambar yang kedua. Apakah gambar yang kedua ini termasuk fungsi? Kita telaah. A ini memilih 1, B memilih 1. Sampai sini aman ya. Kemudian C memilih 2 dan memilih 3. Nah, ini yang tidak boleh. Himpunan awal atau himpunan A ini wajib dia memiliki pasangan semuanya, tapi hanya boleh satu pasangan saja. Berarti A ini dia memilih 1, B memilih 1 boleh, karena C tidak boleh memilih 2. Artinya himpunan yang himpunan A, anggota A, B, C ini tidak boleh bercabang di sini. Kalau dari B bercabang kemari boleh saja. Artinya A dan B memilih 1 boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah bagaimana himpunan A ini ada anggotanya yang memilih 2 pasangan di B. Tidak boleh. Himpunan A ini hanya boleh 1 saja memilih pasangannya di B. Berarti ini bukan fungsi. Yang menyebabkan dia bukan fungsi adalah yang ini, karena ini cabang 2. Kemudian gambar yang ketiga, apakah gambar yang ketiga ini termasuk fungsi? Kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A ini harus memiliki tepat 1 pasangannya di anggota himpunan B. Berarti di sini A memilih 1, A memilih 3. Ini udah salah. Hanya boleh 1. Berarti A ini kalau udah milih 1 nggak boleh lagi milih 3. Dia cuma boleh 1 saja yang dia pilih. Nah, di sini juga tidak boleh. Ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan. Dia wajib semua yang di sini punya pasangan, tapi hanya boleh 1 memilih di B. Berarti di sini dia tidak punya pasangan, kemudian A-nya juga cabang 2 di sini, berarti ini juga bukan fungsi. Untuk memahami fungsi ini ada kata yang lebih mudahnya juga. Anggap saja himpunan awal ini dengan anak, yang ini ibu, himpunan B ibu. Mungkinkah seorang anak memiliki 2 ibu? Nggak mungkin, karena hanya 1 ibu yang melahirkan anak. Jadi anak ini nggak mungkin dia punya 2 ibu, tapi ibu boleh memiliki lebih anak. Berarti kategorinya himpunan awal ini adalah anak, yang himpunan yang B, yang kedua ini adalah ibu. Berarti anak ini tidak boleh memilih 2 ibu di sini, karena 1 anak hanya punya 1 ibu. Tapi 1 ibu bisa memiliki 2 anak, sehingga boleh si B ini jadinya bercabang. Boleh anaknya 2, boleh anaknya 3. Tapi anak hanya boleh memilih 1 ibu. Itu analoginya. Kalau sekarang ibu tulis yang kedua, himpunan pasangan berurutannya seperti ini ya. Misalnya A,1, A,2, B,3, C,1. Kemudian yang kedua ada himpunan pasangan berurutan berikutnya A,3, B,2, C,1. Dari 2 ini yang manakah yang termasuk fungsi? Berarti yang termasuk fungsi yang mana? Nah, kita telaah. Tadi kalau fungsi itu kan setiap anggota himpunan yang pertama atau himpunan A-nya itu hanya boleh memilih 1 pasangan di B, tapi dia wajib punya pasangan. Nah, sekarang di sini kita lihat A,1, A,2. A ini himpunan yang awal itu tidak boleh memilih 2 kali, hanya boleh 1 kali saja. Berarti ini karena A memilih 1, A memilih 2, jadi ini bukan fungsi. Kemudian ini A,3, B,2, C,1. Berarti di sini A hanya memilih 3, B hanya memilih 2, C hanya memilih 1. Berarti ini benar ya, ini termasuk fungsi. Kemudian dari fungsi ini ada juga nama kategorinya, yaitu ada yang disebut dengan domain
Yang dalam fungsi ada juga yang namanya codomain dan ada juga namanya range. Nah, domain itu disebut dengan daerah asal. Codomain itu disebut dengan daerah hasil. Range itu disebut dengan hasil, daerah hasil. Nah, untuk menentukannya kita coba, misalkan di sini ada diagram panah. Misalnya ini himpunan P, ini himpunan K. Jadi untuk menulis himpunan itu tidak selalu harus himpunan A dan B, boleh saja memakai himpunan A, B, C sampai Z. Pokoknya huruf abjad, tapi huruf abjadnya harus ditulis menggunakan huruf kapital, huruf besar. Karena apa? Karena kalau tidak dengan huruf kapital, maka itu disebut dengan variabel jadinya. Berarti ini himpunan P dan himpunan K. Misalnya kita kasih aja di sini anggota himpunan P-nya B, A, T, I, K. Yang ini anggota himpunan yang kedua. Misalnya A, R, I, N. Seperti ini. Kemudian sekarang misalnya B ini dia memilih A, kemudian A ini memilih I, T memilih R, kemudian K memilih I, kemudian N memilih I. Nah, sekarang kita lihat, berarti yang termasuk domain daerah asal di gambar diagram panah ini yang mana? Berarti kalau kita lihat daerah asalnya, berarti lihatlah himpunan awal. Himpunan awalnya berarti kan himpunan P. Berarti B, A, T, I, K merupakan domain. Berarti domainnya adalah B, A, T, I, K. T, I, K. Itu ya. Kemudian kodomain daerah hasil berarti semua anggota himpunan K ini, inilah yang disebut dengan daerah hasil. Berarti A, R, I, N. Di A, R, I, N. Tutup kurung lagi, kurung karawal lagi. Berarti kalau range-nya yang mana? Range-nya berarti daerah yang terpilih. Nah, daerah hasil di sini. Oh, kodomain daerah lawan. Mohon maaf, di sini daerah lawan. Ini daerah lawan ya, kodomain daerah lawan. Range merupakan daerah hasil. Berarti di sini daerah hasil adalah yang terpilih. Misalnya di sini ada lagi anggota K, misalnya anggota O. Nah, berarti himpunan K tadi kodomainnya siapa? Sampai O ya, berarti ada O sini. A, R, I, N, O. Berarti daerah hasilnya yang mana? Daerah hasil haruslah yang terpilih. Yang mana yang terpilih di sini? Berarti cuman A, R, I, N. O tidak ditulis. Kalau dia kodomain, maka seluruh anggota himpunan K ini ditulis. Tapi kalau ditanya cuman range daerah hasil, maka yang dipilih oleh panah saja yang kita tulis. Berarti di sini A, R, I, N. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kalau misalkan ada diagram kartesius seperti ini, diagram kartesius, ini misalnya himpunan B, ini himpunan M. Berarti di sini ada angka 1, 2, 3, 4, sini 5, 7, 9, 11. Berarti satunya misalnya kita ke sini, duanya ke 5, tiganya ke 11. Berarti
4 ke 5. Seperti ini ya. Berarti yang mana domain di sini? Kalau domainnya yang mana di sini? Domain. Domain berarti itu kan daerah asal ya. Berarti himpunan daerah asalnya misalkan ini adalah fungsi B ke A, B ke M. Ini merupakan gambar diagram kartesius fungsi B ke M. Berarti di sini yang merupakan domain daerah asal itu berarti B. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4. Kita tulis. Kalau kodomain berarti yang mana yang menjadi kodomain? Daerah lawan. Berarti semua anggota himpunan M. Anggota himpunan M siapa saja? 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9, 11. Berarti ini yang disebut dengan kodomain. Kemudian range-nya yang mana? Range-nya adalah yang hanya dipilih saja oleh si himpunan B. Berarti di sini yang terpilih hanya 5, 7, 11. Itu yang disebut dengan daerah hasil. Kemudian ada yang berikutnya mengenai rumus menentukan banyak fungsi dari dua himpunan. Banyak fungsi dari dua himpunan. Berarti apa rumus banyak fungsi dari dua himpunan? Misalnya banyak anggota himpunan A, kita kasih istilah atau simbol matematikanya dengan NA. Kalau NA berarti N menandakan banyak, simbolnya berarti banyak himpunan A. Ini berarti yang kedua, banyak anggota himpunan B. Banyak anggota himpunan B berarti N dalam kurung B. Ini banyak anggota himpunan B. Nah, sekarang rumus mencari banyak fungsinya. Berarti banyak fungsi himpunan A, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Berarti rumusnya kita lihat dari menulis rumus, kita lihat himpunan terakhirnya berarti B. Berarti kita mulai rumusnya dari NB berpangkat NA. Ini rumus yang pertama. Jadi banyak fungsi yang memungkinkan antara himpunan A ke B, itu rumusnya adalah NB berpangkat NA. Berarti yang kedua, banyak fungsi himpunan B ke A. Berarti cara bacanya dari A dulu ya. Berarti NA berpangkat NB. Jadi kebalikan ya. Jadi cara membaca rumus dari fungsi ini, banyak fungsi yang memungkinkan dari himpunan A ke B. Berarti kita lihat ujung terakhirnya B kan, berarti NB pangkat NA. Kalau banyak fungsi himpunan B ke A, berarti kita baca dari A, berarti NA berpangkat NB. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal terlebih dahulu. Nah, misalnya contohnya, diketahui himpunan R, anggota himpunannya A, B, C, D. Himpunan P, anggotanya bilangan genap
kurang dari 7. Pertanyaannya, tentukan A. Banyak fungsi dari himpunan RKP. Kemudian yang B, banyak fungsi dari himpunan PKR. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana? Berarti langkah pertama kita tulis terlebih dahulu. Berarti R-nya ini anggotanya ada berapa ini? A, B, C, D. Berarti banyak anggota himpunan R-nya berapa? Kalau banyak anggota himpunan R, kita kasih namanya sesuai dengan pelajaran tadi. Banyak anggota himpunan A itu simbolnya dengan NA. N ini banyak, ini himpunan A. Berarti kalau di sini himpunan R, berapa banyak anggota himpunan R? Berarti tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti N R yaitu 4. Kemudian himpunan P, bilangan genap kurang dari 7. Apa saja itu bilangan genap kurang dari 7? Kita tulis dulu. Berarti P-nya tadi bilangan genap kurang dari 7. Berarti bilangan genap dimulai dari angka 2. Habis 2 berapa? 4. Habis itu 6. Karena dia kurang dari 7, maka sampai 6 saja kita tulis. Berarti kalau P, berarti banyak anggota himpunan P. Berarti NP. NP-nya berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, sekarang baru kita ke pertanyaan soal. Berapakah banyak fungsi dari himpunan RKP? Nah, berarti kan yang ditanya banyak fungsi dari himpunan RKP. Berarti kita mulai dari P dulu. Berarti NP berpangkat NR. Sama dengan ini ya. Banyak fungsi himpunan A ke B. Jadi cara bacanya dimulai dari B dulu. Berarti NB berpangkat NA. Kalau di sini banyak fungsi dari himpunan R ke P, berarti dimulai dari P. NP berpangkat NR. Banyak NP-nya tadi, banyak himpunan P berapa tadi? 3. Berarti 3 berpangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? Berarti mengalihkan 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti banyak fungsi yang mungkin dari himpunan RKP yaitu 81. Nah, sekarang banyak fungsi dari himpunan PKR. Kalau PKR dibaca dari R, berarti rumusnya apa? Berarti NR berpangkat NP. NR-nya berapa tadi? 4. Berarti 4 berpangkat 3. Berarti ini 4 dikali 4 dikali 4. Mengalihkan 4 sebanyak 3 kali. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, 16 dikali 4. 6 kali 4, 24. 64. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.